Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, jadi hari ini kita akan bahas sintaksis. Ini paket kedua tentang sintaksis. Ini berhubungan dengan kalimat efektif. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kakak sedikit mau kasih materi. Mungkin aja kalian masih ingat atau ada beberapa yang sudah agak lupa. Jadi kakak hadirkan sedikit PowerPoint di sini, sedikit slide ya. Jadi kita nggak bahas terlalu detail, cuman sekadar mengingat saja tentang syarat-syarat kalimat efektif supaya nanti ketika kita mengerjakan soal, kita udah tahu di mana letak kesalahan kalimat efektif tersebut. Jadi sebenarnya kalimat efektif itu kalimat yang apa? Kalimat efektif itu kalimat yang tepat guna. Tidak ada kesalahan unsur kalimat, kalimatnya hemat, paralel, sepadan, dan cermat. Jadi ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Kita mulai dari kehematan. Kehematan di sini salah satu ciri kalimat efektif juga. Nah, ini tuh bisa kita lihat dari kalimatnya itu sendiri. Apakah kata-kata yang membentuk kalimat itu merupakan kata-kata yang mubazir atau boros? Kita bisa lihat dari situ. Contohnya gimana? Kayak gini, banyak para dokter dan perawat yang menjadi korban COVID. Apakah ini mubazir? Banyak para dokter. Mubazir nggak? Mubazir, karena di sini udah ada kata para. Dan ini ada banyak. Kedua-duanya adalah bentuk jamak. Kalau kedua-duanya bentuk jamak, berarti boros ya. Maaf, ini tadi kakak sudah rekam belum? Oh udah. Oke. Jadi ini bentuknya mubazir, kalimatnya boros, tidak hemat gitu. Kita hanya perlu bilang para dokter dan perawat menjadi korban COVID gitu. Terus pemerintah dan masyarakat harus saling bantu-membantu. Ini juga boros. Ada kata saling, bantu-membantu. Bantu-membantu itu udah bermakna saling. Jadi tidak perlu pakai kata saling. Kalau mau pakai kata saling, saling membantu aja. Nggak usah diulang bantu-membantu gitu. Ini contoh kehematan ya. Jadi dalam kalimat efektif itu harus hemat. Tidak ada pengulangan atau bukan berarti pengulangan nggak boleh sama sekali ya. Pengulangan yang mengakibatkan keborosan nggak boleh. Kalau misalnya di sini hanya pakai bantu-membantu, kata saling kita hilangkan itu udah efektif. Walaupun di sini bantu-membantu adalah kata ulang berimbuhan ya, bantu-membantu gitu. Jadi nggak boleh ada pengulangan yang menyebabkan pemborosan. Jika semua mematuhi arahan pemerintah, maka insya Allah ujian ini akan segera berakhir. Apa yang salah di sini? Udah pakai jika, pakai maka. Adakah inti kalimatnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam penulisan kalimat majemuk bertingkat, anak kalimat itu letaknya setelah konjungsi. Kalau di sini klausa pertama diawali konjungsi jika, klausa keduanya juga ada konjungsi maka, lalu di mana inti kalimatnya? Jadi nggak ada ya. Jadi harusnya maka di sini kita hilangkan. Inti kalimatnya adalah insya Allah ujian ini akan segera berakhir. Itu. Kita lanjut, ada keparalelan atau kesejajaran. Ini terkait kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan dalam kalimat. Kalau misalnya kata pertama berbentuk verba di sini, jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba juga, seharusnya seperti itu. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Begitu pula dari sisi imbuhan yang digunakan. Kalau misalnya lupa bentuk verba itu apa, bentuk verba itu kata kerja ya. Verba kata kerja, nomina kata benda. Kalau misalnya bentuk pertama kata yang digunakan adalah kata kerja, ya seharusnya bentuk selanjutnya juga kata kerja. Ini kalau untuk perincian ya, pemerincian. Kalau nomina juga seharusnya bentuknya nomina.
Itu juga bisa dilihat dari imbuhan. Kalau imbuhannya beda, biasanya dia sudah tidak sejajar, sudah tidak paralel. Coba kita lihat di latihannya. Ini agak singkat ya Kakak sampaikan PowerPoint-nya karena kita harus bahas soalnya. Jadi nanti insya Allah PowerPoint-nya juga Kakak kirim ke grup. Ini, apakah kalimat ini efektif? Setelah melihat seorang pedagang somai terjatuh di tengah jalan, ayah langsung menghentikan laju mobil, lalu menghampiri pedagang tersebut. Kita lihat ya, setelah melihat, di sini kata kerja, melihat, kemudian ayah langsung menghentikan, kata kerja juga. Menghampiri juga kata kerja. Tersebut ini kata rujukan ya. Menghampiri pedagang tersebut, lalu dipapahnya ke tepi jalan. Lalu dipapahnya. Kenapa di sini tiba-tiba ada di? Gitu. Sedangkan di sini di 3 klausa awal itu kata kerjanya kata kerja aktif. Melihat, menghentikan, menghampiri. Tiba-tiba di sini dipapah kata kerja pasif. Jadi ini yang disebut tidak paralel atau tidak sejajar. Seharusnya kalimatnya adalah setelah melihat seorang pedagang somai terjatuh di tengah jalan, ayah langsung menghentikan laju mobil, lalu menghampiri pedagang tersebut, lalu memapahnya, loh kok hilang, lalu memapahnya ke tepi jalan. Ini seharusnya memapahnya. Sehingga sejajar gitu. Imbuhannya sama-sama me ya. Ini me, ini me, ini me. Kalau di sini di aneh, tidak sejajar, tidak paralel. Jadi harus me juga. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Belum ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang ini kita sekarang bertemu sama kesepadanan. Apa itu kesepadanan? Jadi kesepadanan ini terkait dengan unsur yang terdapat pada kalimat. Jadi kalau syarat kalimat itu kan minimal terdiri dari subjek predikat. Ya, subjek predikat. Nah, subjek predikatnya nih ada atau enggak nih? Lengkap enggak nih unsur kalimatnya? Kalau unsur yang ada di kalimat, kita lihat di sini unsur yang terdapat pada kalimat ada 5. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut minimal harus terdapat, yang harus terdapat pada kalimat yaitu subjek dan predikat tadi ya, Kakak bilang. Karena syarat sebuah kalimat itu minimal terdiri dari subjek predikat dan diakhiri oleh intonasi final. Apa itu intonasi final? Intonasi final adalah tanda baca yang mengakhiri kalimat. Ada tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Jadi itu, kalau misalnya kita analisis unsur kalimatnya ternyata subjeknya nggak ada atau predikatnya nggak ada, berarti kalimatnya tidak efektif. Ini, kita lihat, ini adalah contoh kalimat tanpa unsur subjek nih. Contoh kalimat tanpa unsur subjek. Bagi siswa yang belum melaksanakan sholat, jadi yang baku salat ya, di bahasa Indonesia, ini adalah padanan kata sholat, dalam bahasa Indonesia salat. Umroh, umrah gitu ya. Tidak boleh mengikuti kegiatan pembelajaran. Apa subjeknya di sini nggak ada? Apakah siswa subjek? Bukan. Kenapa bukan? Karena kalimat ini diawali oleh kata bagi. Bagi itu sama kayak untuk. Jadi untuk siswa yang belum melaksanakan sholat, nggak ada subjeknya di sini. Kalau mau ada subjeknya gimana? Kita hilangkan kata bagi. Supaya siswa bisa jadi subjek. Jadi subjeknya itu siswa yang belum melaksanakan sholat. Ini, kenapa yang belum melaksanakan sholat masih subjek? Karena ini adalah perluasan subjek. Jadi kalau misalnya kita bertemu konjungsi yang di setelah subjek, setelah predikat, setelah objek, ataupun setelah keterangan, berarti itu adalah perluasan dari unsur kalimat tersebut. Nah, predikatnya apa? Predikatnya tidak boleh mengikuti. Ini, predikat. Ya,
Jadi kalau misalnya kita mau ngecek kalimat itu efektif atau tidak, sebenarnya kita tinggal lihat aja subjek predikatnya ada atau enggak. Yang penting 2 hal itu, yang penting 2 unsur itu. Keterangan nggak masalah, nggak ada. Objek nggak masalah, nggak ada. Pelengkap juga nggak masalah. Jadi yang penting itu. Karena di sini nggak ada subjek, ya berarti ini tidak efektif. Nah, ini yang bawahnya nggak ada predikat nih. Guru kami, subjek, yang sangat senang membaca sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan ada yang tadi kalau kakak bilang ya, kalau kita ketemu konjungsi yang setelah unsur kalimat, apapun unsurnya, mau itu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan sebagainya, berarti itu adalah keterangan atau perluasan dari unsur kalimat itu. Jadi ini masih subjek, perluasan subjek. Gitu. Menerangkan keadaan subjeknya, nggak ada predikatnya. Gimana caranya biar ada predikatnya? Kata yang kita hilangkan. Kalau kata yang dihilangkan, ini jadi ada predikatnya. Sangat senang membaca, itu bisa jadi predikat gitu. Kalau misalnya yang dihilangkan, ini bisa jadi predikat. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, Kalau yang contoh pertama itu, yang bagi siswa yang belum melaksanakan sholat, itu seandainya nggak menghilangkan bagi, bisa diganti nggak kalimatnya biar ada subjeknya gitu? Nggak bisa. Harus dihilangkan Jadi baginya. tetap harus dihilangin, Kak. Iya. Bagi di awal kalimat. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kata bagi di awal kalimat, itu perlu dicurigai. Karena bagi ini, dia tuh nggak efektif kalau di awal. Bisa sih ada yang bagi yang belum mengerjakan PR, harap keluar. Itu juga nggak efektif, nggak efektif. Iya, pokoknya kalau ada kata bagi di awal kalimat, itu kalian patut curigai. Karena itu merusak subjek, nanti subjeknya nggak ada. Gitu. Kecuali ada keterangan, benar-benar keterangan di awal kalimat. Nah, keterangan itu ada keterangan tempat atau keterangan waktu. Misalnya di sekolah, siswa akan mendapat arahan. Di sekolah itu keterangan siswa sebagai subjek mendapat sebagai predikat, arahannya objek. Itu keterangannya jelas ya. Kalau bagi mau kita gunakan sebagai keterangan di sini nggak bisa karena di sini jadi nggak ada subjeknya gitu. Nanti kalau misalnya kakak ketemu kata bagi yang benar atau yang efektif di awal kalimat, kakak kasih tahu di pertemuan berikutnya. Tapi sepertinya sih tidak ada, soalnya kalau ada kata bagi di awal kalimat perlu kita curigai. Mungkin di beberapa kasus ada ya yang bagi bla bla bla, koma, terus ada subjeknya lagi. Kalau ada subjeknya lagi nggak masalah kalau ada subjeknya setelah bagi, terus ada sedikit klausa atau sedikit frasa, terus tanda koma, baru subjek, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi aneh kalimatnya dibentuknya, coba bisa nggak kalian bikin kalimatnya? Bagi yang ingin mengikuti kegiatan, sama nggak bisa. Bagi yang ingin mengikuti, nggak bisa. Jadi bagi itu kalau di awal kalimat perlu kita curigai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, Kak. Berarti kalau misalkan ada kata bagi, bentuk awalnya jadi apa? Predikatnya ya, Kak? Apa gimana? Keterangannya. Kalau ada kata bagi di awal kalimat, biasanya itu adalah sebuah keterangan. Tapi kebanyakan itu jadi membuat tidak efektif kalimatnya. Jadi Berarti kalau misalnya ngilangin kita, subjek gitu ya, Kak? iya, hilangin aja baginya biar ada subjeknya. Subjeknya biar Oke, Kak. jelas gitu. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Yuk kita lanjut ya. Ada lagi yang mau nanya? Ini alhamdulillah udah 14 orang ya yang ada di dalam sini. Kita lanjut. Oke, ini kita berlatih dulu di kalimat ini. Dalam pertemuan itu memutuskan pada masa pandemi ini pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak sangat penting ditangguhkan.
Oke, ini adalah kalimat yang sangat panjang ya. Dalam pertemuan itu, ini masih keterangan dalam, memutuskan. Tahu-tahu predikat nih, nggak ada subjek. Pada masa pandemi ini keterangan waktu, keterangan pembiayaan pada masa pandemi ini, pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, pembiayaan objeknya. Jadi ini nggak ada subjek. Gimana caranya bisa ada subjek? Kita hilangkan kata dalam. Dalamnya kita hilangkan. Jadi pertemuan itu bisa jadi subjek. Pertemuan itu bisa jadi subjeknya. Subjeknya pertemuan itu, predikatnya memutuskan, pada masa pandemi ini keterangan, pembiayaan itu bisa dibilang pelengkap, karena memutuskan ini adalah kata kerja intransitif. Pertemuan itu memutuskan. Bisa dipasifkan juga sih sebenarnya, pembiayaan diputuskan, nggak bisa. Ini intransitif, nggak butuh objek. Jadi pembiayaan adalah pelengkapnya. Bukan objek, maaf. Tadi kakak salah berarti analisis di awal. Jadi memutuskan predikat, pembiayaannya pelengkap. Untuk, dari kata untuk sampai akhir, ini keterangan. Untuk membangun infrastruktur, ini klausa kedua ya. Ini kalau pakai kata untuk berarti konjungsi bertingkat. Berarti ini adalah kalimat majemuk bertingkat. Jadi kita tinggal hilangkan kata dalam. Jadi kuncinya kalau misalnya ada kata dalam atau kata bagi di awal kalimat, kita harus curigain itu gitu. Terus yang kedua, masyarakat yang setiap hari menjaga kebugaran tubuhnya dengan bersepeda. Masyarakat subjek yang setiap hari menjaga kebugaran tubuhnya dengan bersepeda itu masih juga keterangan subjek. Jadi gimana biar ada predikatnya? Yangnya dihilangkan. Jadi masyarakat setiap hari menjaga itu adalah predikatnya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Aman, Mbak. Kita lanjut. Aman, oke. Kecermatan. Dari sisi makna, kalimat efektif hanya menghadirkan makna tunggal. Oh, ini ambiguitas. Kalau kalian ingat ya, ambigu memiliki makna lebih dari satu. Jadi kalimat itu nggak boleh punya makna lebih dari satu. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini. Siswa baru datang. Maknanya ada berapa nih? Ada dua. Entah siswa baru yang datang, atau siswanya itu siswa lama tapi baru datang gitu. Jadi ini ambigu, siswa baru datang. Gimana biar nggak ambigu? Siswa yang baru mendaftar di sekolah ini datang. Itu bisa kalau itu siswa baru. Kalau yang datang tuh siswa baru, misalnya siswa pindahan gitu. Kalau siswanya telat, ini maknanya kan ada yang bermakna si siswa telat atau si siswa yang baru pindah ke sekolah itu datang gitu kan. Siswa itu baru datang, bisa diubah seperti itu. Itu lukisan Jundi. Ada yang aneh dengan kalimat ini? Aneh. Kenapa aneh? Ini maknanya banyak banget. Itu lukisan Jundi. Bisa jadi lukisan itu milik Jundi. Atau lukisan itu bergambar Jundi. Gitu. Jadi nggak boleh ada kalimat yang punya tafsir lebih dari satu. Nih, jadi dari makna, kalimat efektif hanya menghadirkan makna tunggal. Oleh karena itu, pilihan kata dalam sebuah kalimat harus cermat dan tepat agar tidak menimbulkan tafsir ganda dan kerancuan dalam kalimat. Jadi kita harus perhatikan hal itu. Kita lihat lagi yuk di latihannya nih. Kucing makan anak ayam mati. Kucing makan anak ayam mati. Ini maksudnya gimana gitu kan kalimatnya? Apakah ada kucing lagi makan terus
tiba-tiba ada anak ayam mati atau kucingnya sedang makan anak ayam yang sudah mati gitu kan. Berarti ini bisa kita ubah dengan kucing makan sedangkan anak ayam mati, atau kucing sedang memakan anak ayam yang mati gitu kan, bisa. Kucing sedang memakan anak ayam yang mati. Biar nggak ambigu, biar jelas gitu maknanya. Istri guru yang tinggi itu sedang mengaji. Yang mengaji siapa nih? Yang mengaji siapa kalau kayak gini? Di kalimat kedua, apakah istri guru? Oh, enggak, bukan yang mengaji siapa. Yang tinggi siapa nih? Istri guru yang tinggi itu, yang tinggi siapanya nih? Istrinya guru atau gurunya yang tinggi? Jadi ini ambigu. Gimana caranya? Gimana caranya kita menyelesaikan kalimat ini biar nggak ambigu? Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Istri Coba Kak, guru. coba. Coba, iya, ayo coba. Kalau misalnya ini yang tinggi itu guru berarti ya. Misalnya yang tinggi itu gurunya nih. Berarti istri dari guru yang tinggi itu sudah mengaji. Itu bisa nggak Kak? Iya, bisa. Istri dari guru yang Oke. Gitu. Iya, jadi ini benar ya. Kalau kita tambahin kata dari setelah istri, ini jelas yang tinggi adalah gurunya. Istri dari guru yang tinggi itu sedang mengaji gitu. Sesimpel itu ya. Jadi sebenarnya kalimat efektif itu nggak terlalu, kalimatnya tuh nggak terlalu berbelit-belit kok. Jadinya semudah itu. Yuk kita lanjut ke kelogisan. Kelogisan ini kita lihat dari sisi makna juga sebenarnya. Dari sisi makna, kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang bernalar. Jadi bisa diterima akal sehat nih kalau kelogisan ini. Kalau tadi lebih ke maknanya banyak, kalau ini lebih ke maknanya bisa diterima sama akal sehat kita. Perhatikan kalimat berikut. Acara berikutnya adalah arahan dari Bapak Jokowi. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang aneh di sini adalah apa? Ada yang bisa menunjukkan? Ada yang mau coba nunjukin? Waktu dan tempatnya. Iya, betul. Waktu dan tempat nih. Waktu dan tempat kami persilakan. Masa yang dipersilakan waktu dan tempat, padahal yang mau memberikan arahan adalah Bapak Jokowi. Gitu. Jadi acara berikutnya adalah arahan dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi kami persilakan. Harusnya gitu. Subjeknya kan Bapak Jokowi, yang mau dipersilakan Bapak Jokowi. Jadi bukan waktu dan tempat. Harusnya Bapak Jokowinya. Gitu. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Seekor anak rusa berhasil menerkam seekor induk buaya di pinggir sungai. Logis nggak? Masa anak rusa menerkam induk buaya gitu? Yang ada kebalik ya. Induk buaya yang menerkam rusa. Kebalik ini klausanya. Jadi seekor induk buaya di pinggir sungai itu berhasil menerkam seekor anak rusa. Gitu, tinggal dibalik aja sih itu klausanya ya. Kalau yang nomor 1. Terus yang nomor 2, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Gunawan. Untuk mempersingkat waktu, apakah waktu bisa disingkat? Gak bisa. Berarti apa? Untuk mengefektivitaskan waktu, jadi kan waktu itu digunakan secara efektif gitu kan, bukan dipersingkat. Nggak bisa kita menyingkat-singkat waktu. Gitu. Oh, ada lagi. Hadirin yang
membawa ponsel harap dimatikan. Siapa yang bisa nunjukin kalau kalimat ini nggak logis? Ada yang mau coba? Yang dimatikan siapa gitu ya, Kak? Iya, ini kalau kayak gini, kalau kita maknai, ini kan hadirin ya, hadirin subjek. Yang membawa ponsel ini masih perluasan subjek, masih subjek juga gitu. Ini perluasan subjek, keadaan subjeknya. Jadi ini masih satu kesatuan. Berarti yang dimatikan siapa? Hadirinnya. Serem banget, cuman gara-gara dia bawa ponsel aja dia dibunuh gitu. Ini kalimat yang tidak logis, tapi sering banget kita dengar di tempat-tempat perkumpulan. Ya, kalau misalnya ada pertemuan apa gitu kan, sering kali yang MC-nya atau pembawa acaranya bilang, hadirin yang membawa ponsel harap dimatikan. Harusnya gimana? Harusnya ponsel harap dimatikan. Gitu aja, ponsel harap dimatikan. Jadi ini kita hilangin aja. Jadi ponselnya subjek. Kan yang dimatiin ponselnya, bukan orangnya. Serem banget kalau orang yang dimatiin. Gitu, ya. Karena kalau kalimat logis, ya, kalimat yang tidak logis ini seringkali kita temuin di ujaran-ujaran pembawa acara sih, kayak tadi, waktu dan tempat dipersilakan, terus untuk mempersingkat waktu, itu sering banget ya kita dengar hal-hal seperti itu. Nah, ini ciri lain penggunaan ejaan. Kalau penggunaan ejaan sudah kita pelajari di 2 pekan yang lalu ya. Jadi cukup sampai situ aja untuk penjelasan kalimat efektifnya dari ciri-ciri yang tadi. Insya Allah nanti kakak share PowerPoint-nya ke grup. Dan sekarang yuk kita coba kerjain soal-soal yang ada di worksheet-nya yang tadi kakak sudah share di grup. Kita diminta nih nomor 1 kalimat yang efektif adalah, kita lihat yang A, data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh peneliti dan tenaga teknisi dari lokasi penelitian diperoleh dengan cara mewawancarai dan menyebarkan kuesioner kepada informan. Jadi subjeknya apa? Data perilaku manajerial, subjek. Yang dikumpulkan oleh peneliti dan tenaga teknisi dari lokasi penelitian, ini juga masih keterangan, subjek. Subjeknya kita kasih warna biru ya, subjek. Jadinya diperoleh adalah predikat. Diperoleh predikat. Predikatnya warna kuning. Dengan cara mewawancarai itu keterangan. Berarti unsur kalimatnya lengkap ya. Kalau dari makna, ada nggak nih maknanya yang aneh atau nggak menimbulkan ambiguitas dan nggak masuk akal dari makna? Masuk akal ya kalau kita lihat data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh peneliti dan tenaga teknisi dari lokasi penelitian diperoleh dengan cara mewawancarai dan menyebarkan kuesioner kepada informan. Gitu. Kita cek yang B, berarti yang A bisa jadi jawaban. Ya. Yang B, data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh peneliti dan dibantu tenaga teknisi dari lokasi penelitian diperoleh dengan metode wawancara dan kuesioner kepada informan. Di sini bedanya apa sih dengan yang A? Ini di sini ada dibantu. Terus dari lokasi penelitian diperoleh dengan metode. Cuman lebih panjang aja ya bedanya di situ. Terus kalau yang C, data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh peneliti dengan asisten tenaga teknisi, asisten. Berarti ini maknanya beda nih. Asisten tenaga teknisinya yang ngumpulin, bukan tenaga teknisinya itu sendiri gitu.
Jadi C nggak kita pilih. Terus yang D, data perilaku manajerial yang dikumpulkan peneliti dan dibantu tenaga teknisi yang maaf tadi putus-putus ya. Tadi koneksinya agak keputus sebentar. Data perilaku manajerial yang dikumpulkan peneliti dan dibantu tenaga teknisi dengan datang langsung, di sini ada dengan datang langsung. Kalau yang tadi kan pakai dari semua ya, dari lokasi penelitian yang A, dari lokasi penelitian yang B, yang C juga, cuman yang D aja nih dengan datang langsung gitu. Ini agak lebih panjang jadi kalimatnya ya. Terus kalau yang E, data perilaku manajerial yang dikumpulkan oleh peneliti dan tenaga teknisi diperoleh lewat, ini bahasa non-formal, lewat ragamnya ragam non-formal. Jadi kalau kalimat efektif yang kita pelajari di sekolah, ya memang kita harus pakai bahasa ragam formal. Jadi untuk saat ini, pilihan yang paling efektif adalah yang A gitu. Kita lanjut ya ke nomor 2, kalimat yang tidak mubazir nih. Yang mana kira-kira nomor 2 kalimat yang tidak mubazir? Ada yang mau coba? Yang E ya, Kak? Yang E, beberapa catatan penting di dalam komputerku hilang. Iya, itu nggak ada mubazirnya ya. Coba yuk kita cek yang A. Apa yang membuat dia mubazir? Sangat menyenangkan sekali. Iya, sangat menyenangkan sekali. Gitu. Padahal salah satu aja ya. Jadi harusnya pengalaman berlibur ke Bali sangat menyenangkan. Atau menyenangkan sekali. Kalau menyenangkan sekali agak aneh. Sangat menyenangkan gitu. Yang B, beberapa menteri-menteri, yang salahnya apa yang B? Beberapa menteri-menteri. Beberapa kan berarti udah menunjukkan bentuk jamak ya. Bentuk menteri-menteri juga kata ulang bentuk jamak. Berarti boros gitu. Kalau yang C borosnya di mana? Amat sangat. Iya, betul. Amat sangat nih bikin boros. Terus kalau yang D? Banyak surat-surat. Iya, betul. Banyak surat-surat. Harusnya salah satunya aja ya. Banyak surat yang masuk ke kantor redaksi atau surat-surat yang masuk ke kantor redaksi gitu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Yuk kita lihat nomor 3. Berikut ini adalah kalimat efektif. Kita pilih yang mana nih yang efektif nih? Yang A, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itu efektif nggak kira-kira? Yang mana nih kira-kira yang tidak efektif? Kalau di kelas 12 kan kemarin itu ada pelajaran surat ya, surat pelamaran ya. Nah, untuk ragam penulisan surat, ini biasanya nih ujaran yang A ini ada di ragam penulisan surat. Ya, atas perhatiannya itu tidak boleh, karena ini ragam non formal. Jadi atas perhatian Bapak atau Ibu, atau boleh atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih gitu. Jadi harusnya ini kalau nggak pakai Bapak Ibu, pakainya saudara. Gitu. Yang B, pengarang itu menceritakan tentang pengalaman masa lalunya. Apakah efektif menceritakan tentang? Jadi udah ada pengalaman menceritakan tentang pengalaman masa lalunya. Kalau bercerita, pengarang itu bercerita tentang pengalaman masa lalunya, itu is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau ini menceritakan, apakah boleh?
Enggak ya, enggak boleh gitu. Kenapa? Karena kalau tentang kita cek di KBBI apa sih dia, apakah kata tugas atau dia adalah tentang kata tugas gitu. Kata tugas, sedangkan menceritakan di sini adalah kata kerja transitif yang butuh objek. Karena bisa dipasifkan, menceritakan, diceritakan. Kalau misalnya kita hilangkan kata tentang nih, jadi pengarang itu menceritakan pengalaman masa lalunya. Pengalaman masa lalunya diceritakan pengarang itu. Jadi ini tuh harusnya di setelah menceritakan tuh objek, bukan konjungsi. Ini kata tugas nih, keterangan jadinya nantinya. Bukan konjungsi sih, kata tugas. Kata tugas belum tentu konjungsi ya, hal perihal terhadap, dekat, di depan gitu. Bukan konjungsi kata tugas. Jadi kata tugas itu ada preposisi, ada konjungsi gitu. Jadi ini harusnya tidak pakai tentang. Tentangnya salah. Harusnya langsung aja pengarang itu menceritakan pengalaman masa lalunya. Jadi kita bisa lihat dari jenis kata kerja yang digunakan atau yang menduduki posisi predikat. Kalau kata kerja di predikat itu butuh objek, berarti setelahnya kita pastikan ada objeknya. Kalau memang tidak masalah, dia tidak ada objeknya, ya nggak apa-apa. Jadi kata kerja yang nggak butuh objek itu yang kayak gimana? Yang nggak butuh objek itu yang nggak bisa dipasifkan. Jadi kalimatnya tuh nggak bisa diubah ke bentuk pasif. Yang C, ibu guru berdiskusi masalah kenakalan remaja dengan siswa di kelas. Nah, ini tadi berdiskusi nih. Berdiskusi itu sama modelnya kayak bercerita. Jadi kalau yang tadi kakak contohin pengarang itu bercerita tentang pengalaman masa lalunya harusnya, kalau pakai tentang, berarti kalau berdiskusi harusnya gimana? Mendiskusikan bukan gitu? Mendiskusikan, iya bisa mendiskusikan masalah kenakalan. Jadi harusnya ibu guru mendiskusikan masalah kenakalan remaja dengan siswa di kelas. Iya, betul ya. Kalau mau pakai berdiskusi, harusnya ditambahin kata tentang gitu. Jadi ini harusnya mendiskusikan. Kita bisa tarik ke sini jadi ini tulisannya nggak jelas banget ya. Gitu. Yang Dek, kepada Bapak yang kami hormati dipersilakan duduk. Benar nggak tuh kepada Bapak? Ada kata kepada di awal kalimat. Jadi selain kata bagi, kata pada, yang perlu kita curigai kalau dia ada di awal kalimat itu adalah kepada. Kepada kan berarti keterangan. Kalau di awal kalimat kayak gini berarti kepada Bapak. Itu masih keterangan. Terus yang kami hormati juga keterangan dong. Jadi harusnya kepadanya dihilangkan biar ada subjeknya. Jadi subjeknya adalah Bapak, yang kami hormati itu masih perluasan subjek, keterangan subjek ya. Bukan keterangan subjek, perluasan subjek, atau bisa dibilang bagian dari subjek gitu. Ini banyak istilahnya sih, sebenarnya istilahnya beda-beda nanti di masing-masing guru tuh punya gayanya sendiri biasanya untuk menyampaikan istilah ini gitu. Perluasan subjek biasanya sih dibilangnya ya, atau bagian dari subjek. Bapak yang kami hormati itu subjek, dipersilahkan itu predikat, duduknya ini pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena di kalimat pasif tidak ada unsur objek. Itu menurut buku yang berjudul Kalimat yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa ya. Itu versi terbarunya seperti itu. Kalau di kalimat pasif tidak ada objeknya. Mungkin kalau dari dulu kita suka belajar kalimat pasif tuh ada objeknya ya. Kalau ternyata di buku itu, buku yang diterbitkan Badan Bahasa, di kalimat pasif itu hanya ada pelengkap atau keterangan.
Dan yang kita cek, Ani menceritakan film yang baru ditontonnya itu dengan berapi-api. Nah, ini adalah yang benar. Ani subjek menceritakan predikat film objek yang baru ditontonnya itu, film yang baru ditontonnya itu, ini masih bagian dari objek ya, atau perluasan objek gitu. Dengan berapi-api ini adalah keterangan cara si Ani menceritakan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kamu tanya dong Kak. Iya. Berarti yang D itu, yang kalau misalnya Bapak yang kami hormati itu masih satu kesatuan kayak? Bapak yang kami hormati itu masih subjek. Ini subjek. Dipersilakan predikat. Duduk. Ini lengkap nih kalau kita lihat, bukan keterangan. Gitu. Karena ingat ya, kalau ada setelah unsur subjek atau predikat ataupun objek, terus ada kata kerjanya nih, hormati, dihormati kan. Ini perluasan subjek. Kalau ini kayak film yang baru ditonton, objek. Jadi kita lihat yangnya di situ. Sama kayak contoh lain misalnya gini, orang yang memakai baju merah itu adalah kakakku, atau adalah seorang dokter deh. Titik. Jadi orang di sini kan subjek, yang memakai baju merah ini masih satu kesatuan. Ini masih subjek semua, cuman dari kata yang sampai kata itu ini perluasan subjeknya atau keterangan keadaan subjek. Biasanya disebut dengan perluasan subjek. Tapi dari sini sampai sini tuh masih subjek. Inti subjeknya adalah predikat. Seorang dokter pelengkap. Kenapa adalah predikat? Adalah ini termasuk kata kerja kalau kita lihat di KBBI. Adalah merupakan, itu masih tergolong ke dalam kata kerja. Kata kerja yang berbentuk kopula ya, di KBBI lambangnya V ya, berarti dia adalah kata kerja gitu. Kata kerja yang bentuknya kopula, jadi dia bisa menduduki posisi predikat. Kalau predikatnya adalah atau merupakan, kedua kata itu karena ini nggak bisa dikasih aneh, nggak bisa, nggak berterima kalimatnya. Jadi ketika kita menemukan adalah merupakan sebagai predikat, berarti setelah kata itu, kata adalah merupakan, ini unsurnya adalah pelengkap. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Bingung nggak? Masih bingung dikit sih ya. Bingungnya di bagian mana? Atau kadang kayak suka miss aja kalau misalkan contohnya di absen C berdiskusi jadi mendiskusikan kayak gitu-gitu. Oh iya, itu terkait ini ya, berdiskusi, mendiskusikan. Itu terkait ke bentuk ininya ya, bentuk kata kerjanya. Kata kerja, apakah kata kerja itu adalah kata kerja transitif atau intransitif? Nah, sebenarnya ini sudah kita pelajari waktu kelas 8 nih. Mungkin aja udah agak-agak lupa ya, jadinya agak-agak bingung gitu. Kalau berdiskusi, kita ingat-ingat kalau imbuhannya
imbuhannya ber, itu kata kerjanya intransitif. Sudah bisa dipastikan itu adalah kata kerja intransitif yang tidak butuh objek. Kalau ber. Kalau me, itu kita harus memastikannya dulu dengan lihat konteks kalimatnya. Gitu. Tapi kalau ber udah bisa dipastikan, udah pasti banget itu kalimat intransitif yang nggak butuh objek. Jadi setelah kata yang berimbuhan ber tadi, di kayak berdiskusi, ibu guru subjek berdiskusi, predikat, nggak mungkin setelahnya adalah objek. Setelahnya pasti pelengkap atau keterangan. Karena kenapa? Karena ini kalau misalnya kita hilangkan kata masalah kenakalan remaja dengan siswa di kelas, itu nggak masalah kalimatnya ibu guru berdiskusi. Udah. Gitu. Nggak ada yang buat dia ambigu, nggak ada yang buat dia nggak lengkap gitu. Jadi kalau berdiskusi, bercerita, bermain, apalagi tuh berenang, bernyanyi, berlomba, berdiri, itu nggak butuh objek. Sehingga setelah kata-kata itu, kalau misalnya kita temukan kata-kata tadi yang kakak sebutin sebagai predikat kedudukannya, pastinya setelahnya bukan objek. Pastinya adalah keterangan atau pelengkap. Kayak misalnya adik bermain bola. Adik bermain bola. Adik subjek bermain predikat, bola apakah objek? Bukan, bola di sini adalah pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena nggak bisa dipasifkan. Bola dimain adik, nggak bisa. Gitu. Beda halnya dengan adik memainkan bola. Adik memainkan bola, adik subjek, memainkan predikat, bolanya objek. Kenapa bolanya objek? Kenapa dua kalimat ini mirip tapi unsur pembentuknya beda? Karena predikatnya beda gitu. Semua ditentukan dari imbuhan. Imbuhan ini sangat menentukan unsur kalimat juga. Gitu ya. Karena ini bisa dipasifkan nih, bola dimainkan adik atau bola dimainkan oleh adik. Gitu. Bisa dipasifkan yang kedua. Yang pertama ini tidak bisa dipasifkan. Ini intransitif. Tidak butuh objek. Dan ini tidak bisa dipasifkan. Kalau yang ini, kalimat ini, ini bisa dipasifkan. Gitu. Dan ini kata kerja memainkan, ini adalah transitif. Transitif, nggak muat ya. Transitif yang butuh objek, jadinya dia bisa dipasifkan. Gitu. Masih bingung nggak? Kalau misalkan ditambahkan kata sedang gitu, gimana? Ibu guru sedang berdiskusi. Ibu guru sedang berdiskusi, nggak masalah. Karena sedang itu hanya sebuah frasa nantinya jadinya. Ibu guru sedang berdiskusi, ibu guru subjek berdiskusi predikat. Ibu guru sedang, sebentar layarnya kegeser sendiri. Ibu guru sedang berdiskusi. Ini nggak disambung tulisannya ya, dipisah ya, dikasih spasi. Berdiskusi. Ibu guru subjek sedang berdiskusi predikat, tetap aja. Karena inti predikatnya adalah berdiskusi. Sedang di situ hanya sebuah keterangan, kata bantu gitu istilahnya. Itu satu frasa. Berarti walaupun ditambah kata sedang, kalimat selanjutnya yang masalah kenakalan remaja itu juga tetap nggak efektif ya? Tetap nggak efektif walaupun kita tambahkan sedang. Jadi harus diubah menjadi mendiskusikan. Kalau mendiskusikan ditambahkan sedang juga nggak masalah kok. Ibu guru sedang mendiskusikan masalah kenakalan remaja dengan siswa di kelas. Nggak masalah.
Karena kata sedang itu kalau kita lihat, tapi kalau di KBBI maknanya banyak banget sih sedang. Ada yang bermakna ukuran juga. Masih kata sifat kan di sini. Bukan sifat, maaf. Ini keterangan ADV. ADV itu lambang dari adverbia. Ya, adverbia itu adalah kata keterangan. Nah, ini ada juga yang kata sifat nih, lambangnya A. Ini lebih kayak ke ukuran menengah, patut, pantas, ukuran untuk suatu hal. Hal itu diukur pantas, diukur patut, diukur cukup gitu. Kalau yang di sini kan lebih ke dalam ya, pada saat itu ya sedang berdiskusi. Berarti sedang berlangsung diskusinya. Berarti maknanya yang ke satu nih ya, yang pertama yang ADV. ADV itu kata kerja adverbia. Kenapa disebut adverbia? Itu sepertinya adalah padanan kata dari kata adverb. Sama aja kayak verba, nomina itu juga padanan kata verba. Verba adalah padanan kata dari verb, nomina adalah padanan kata dari noun gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa chat kakak ke WhatsApp-nya ya. Yuk kita lanjut ke nomor 4. Manakah kalimat yang efektif? Untuk mengetahui karakter seseorang, dapat dilihat dari tingkah lakunya. Oke, yang A. Efektif nggak ya kira-kira untuknya di depan nih. Terus ada subjeknya nggak kira-kira? Kan kalau misalnya untuk itu kan adalah konjungsi bertingkat. Ketika dia ada di awal kalimat, berarti ada tanda koma yang memisahkan anak kalimat dengan induk kalimatnya. Untuk mengetahui karakter seseorang, koma harusnya. Nah, berarti kan dapat dilihat dari lingkungannya. Dapat dilihat tahu-tahu di sini adalah predikat. Subjeknya kemana gitu. Jadi di A tidak ada subjek. Jadi dia tidak efektif. Kalau misalnya kita ganti dengan untuk mengetahui karakter seseorang, kita dapat nggak bisa. Kita dapat melihat dari tingkah lakunya bisa, tapi karakter seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya harusnya. Harusnya gini. Ininya dihilangin. Karakter seseorangnya masuk ke subjek, predikatnya dapat dilihat dari lingkungan keterangan. Kayak gitu. Yang B, dalam segala usaha dilakukan, ada kata dalam di awal kalimat, kita curiga nih ya, kita tandain dulu. Dalam segala usaha dilakukan menangani masalah devaluasi dan perbaikan masalah keuangan. Dalam segala usaha. Benar kan? Dalamnya salah. Jadi dalam di sini harus kita hilangkan biar subjeknya segala usaha subjek, dilakukan predikat, menangani masalah itu pelengkapnya. Jadi kalau misalnya kita temukan kata dalam itu kan termasuk kata keterangan ya. Kalau di KBBI ADV kayaknya nih tadi lambangnya. Dalam. Oh, A sifat, ada yang P, ada yang P kata depan. Kata depan preposisi. Di, ke, dari, pada, dalam itu preposisi. Nah, dia menunjukkan sebuah keterangan dalam segala usaha. Berarti ini kan keterangan kalau dalam yang nggak dihilangin. Dalam segala usaha keterangan dilakukan tahu-tahu udah predikat. Subjeknya mana? Jadi ini subjeknya juga tidak ada dipertanyakan. Yang C, karya tulis ini mengemukakan peranan perawat dalam mempercepat proses penyembuhan pasien. Karya tulis ini subjek mengemukakan predikat. Ini agak-agak bingung ya. Sebenarnya kalau kakak tulis hitam-hitam, ini kakak ganti merah deh ya untuk analisis kalimat. Ini subjek, ini predikat. Peranan perawat dikemukakan oleh karya tulis ini. Bisa sih.
Objek. Iya, objek. Karena aneh kalau karya tulis ini mengemukakan. Objek ini baru keterangannya. Jadi ini udah benar gitu. Unsur kalimatnya udah benar. Kalau yang D, orang tersebut menjadi pegawai tetap atau sebagai pegawai. Kan itu menjadi ya. Dia nggak sejajar nih. Sebagai pegawai, padahal sebelumnya ini di sini ganti nggak tuh tadi? Enggak. Menjadi pegawai. Nggak sejajar ya, nggak paralel dia. Harusnya menjadi pegawai juga. Orang tersebut menjadi pegawai tetap atau menjadi pegawai honorer gitu harusnya. Terus yang E, bagi segenap peneliti, bagi di awal kalimat. Salah. Bagi segenap peneliti yang akan mengajukan proposal penelitian harap mengirimkan datanya segera. Ini kan kalau dianalisis kan berarti bagi segenap peneliti keterangan. Mau bilang subjek tapi masih ada bagi, nggak bisa. Karena bagi itu menyatakan suatu keterangan gitu. Jadi ini masih keterangan karena masih ada bagi. Terus yang di sini juga masih perluasan keterangan. Harap mengirimkan predikat. Nggak ada subjek. Subjeknya nggak ada. Berarti kata bagi harus dihilangkan supaya ada subjeknya. Jadi jawabannya adalah yang C. Karya tulis ini mengemukakan peranan perawat dalam mempercepat proses penyembuhan pasien. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Kita lanjut ya. Nomor 5. Kalimat di atas menjadi kalimat baku jika perbaikannya sebagai berikut kecuali yang mana nih? Yang A, mengubah penulisan aktivitas jadi aktivitas. Benar ya, karena kan aktivitas itu kemarin 2 pekan lalu kita juga sudah belajar tentang aktivitas itu harusnya pakai V, bukan pakai F. Terus memisahkan penulisan di bawah menjadi di bawah. Betul. Kenapa? Karena ini adalah sebuah keterangan, bukan sebuah kata kerja. Gitu. Jadi ada di yang berfungsi sebagai preposisi, ada di yang berfungsi sebagai prefix atau awalan, imbuhan yang ada di awal gitu. Imbuhan yang ada di depan. Jadi ini di bawah, di spasi bawah. Mengubah penulisan menunjukkan menjadi menunjukkan. Oh, ini K-nya double. Kita lihat. Asal katanya apa sih sebenarnya? Asal katanya, kata dasarnya adalah tunjuk. Tunjuk ditambah imbuhan me. Apakah ada imbuhan mean? Nggak ada. Adanya imbuhan mekan. Jadi, ini udah ada ini udah ada huruf K-nya kan? Kalau ditambah imbuhan mekan, jadi K-nya double, menunjukkan. Jadi ini betul. Pernyataan yang C ya, betul ya. Kalau yang D, mengubah penulisan kualitas menjadi kualitas. Betul sih kalau kita cek KBBI. Maaf. Ini kepencet Microsoft Teams-nya. Kualitas kan nggak baku, kualitas. Nih, kita klik kualitas, bentuk tidak baku dari kualitas. Berarti yang baku adalah kualitas, berarti ini benar. Jadi, yang tidak mengubah kalimat itu menjadi lebih efektif adalah ini, mengubah penulisan asupan menjadi masukan.
Aktivitas anak bergizi biasanya rendah. Berat badannya, kok aneh? Aneh sih kalimatnya, masa aktivitas anak bergizi biasanya rendah? Kayaknya ada yang kepotong nih. Atau aktivitas anak bergizi rendah biasanya enggak. Kayaknya ada yang kepotong. Aktivitas anak bergizi biasanya rendah, berat badannya di bawah normal yang menunjukkan kualitas masukan makanannya. Masa masukan makanan jadi yang ya. Kayaknya kalimatnya ada yang kepotong deh ini. Salah satu kata atau frasanya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ini kadang juga muncul nih di soal-soal apa namanya UTBK. Seringkali kita diminta untuk memperbaiki kalimat yang penulisannya salah. Karena kan kadang teks yang diambil itu diperoleh dari artikel-artikel yang diterbitkan oleh media ya. Dan biasanya kan media itu punya gaya selingkungnya sendiri, sehingga kadang kalau kita analisis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu agak sedikit banyak yang berbeda gitu, ada banyak kesalahan bahkan gitu. Yang keenam, kalimat 5 dalam bacaan di atas akan menjadi kalimat baku jika diperbaiki dengan kalimat 5. Mereka seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang mengadang. Nih, bisa kita perbaiki dengan apa nih? Kalimat ini menghilangkan kata seharusnya, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak menghilangkan kata seharusnya, bisa efektif nggak? Mereka yang paling berperan sebagai pengambil keputusan. Sebenarnya kita harusnya analisis dulu sih. Kalimat itu tuh yang salah tuh di bagian apa? Subjeknya ada nggak di kalimat itu? Mereka. Iya, mereka. Subjeknya mereka. Predikatnya ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada predikat di situ. Nah, berarti kita harus mengupayakan supaya kalimat itu ada predikatnya. Dengan cara apa nih? Kita lihat. Kalau misalnya mereka seharusnya yang paling berperan, berarti kan ini kan yangnya di sini kan, oh ini masih stabilo. Yangnya di sini kan perluasan subjek ya, masih subjek berarti sampai jauh banget subjeknya sebagai pengambil keputusan dalam semuanya subjek. Semuanya subjek. Berarti kita harus putus subjeknya di apa? Di yang pasti di yang. Tapi yangnya di sini ada 2 nih. Yang mana nih? Yang mana? Aneh banget ya disebutnya. Kata yang bagian mana yang harus kita hilangkan? Apakah yang setelah yang sebelum kata paling atau yang sebelum kata menghadang? Jadi yang lain udah kita eliminasi nih ya. Karena nggak ngaruh. Kita butuh predikat di sini. Jadi harus kita hilangkan kata yang. Kan tadi yang itu sebagai perluasan subjek kan di sini. Kira-kira subjeknya itu sejauh apa sih? Apakah mereka aja? Tadi kakak dapat jawaban mereka subjeknya. Apakah mereka aja atau mereka yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan maaf dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari gitu, apakah sampai situ subjeknya, terus menghadang itu adalah predikat. Kalau kita lihat berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan itu masih satu kesatuan, jadi nggak boleh sih, nggak bisa, aneh kalau kita hilangkan yangnya. Jadi yang kita hilangkan adalah yang
di atas nih yang paling berperan. Jadi mereka seharusnya paling berperan. Mereka seharusnya subjek, predikatnya paling berperan. Sebagai sampai ke belakang, dari kata sebagai sampai pendidikan itu semuanya adalah keterangan. Sebagai kan konjungsi sebagai. Jadi jawabannya yang B. Kata paling itu baku ya. Iya, baku. Kita lihat ya di KBBI. Baku. Ada yang masih bingung? Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung. Nanti kalian bisa tanya langsung ke kakak bagian bingungnya yang mana, karena pertemuan kita hanya 90 menit ya, dan hanya dua pekan sekali nih. Jadi sulit menemukan waktu untuk bahas benar-benar tuntas banget ya. Kita lanjut ya. Jadi ini B jawabannya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aman ya? Aman, oke. Kita lanjut nomor 7. Kalimat berikut yang efektif adalah Jakarta tempatkan kesehatan sebagai prioritas. Tempatkan nih, tempatkan. Benar nggak sih tempatkan? Aneh. Tempatkan. Tempatkan itu apa sih maknanya sebenarnya? Menempatkan. Tempatkan. Apakah kesehatan bisa ditempatkan? Kata turunannya ada tempatan, ketempatan, setempat, bertempat, menempati. Jakarta menempati enggak? Ini tidak logis ya yang A. Kalau dipikir-pikir, kesehatan masa ditempatkan, tidak logis. Ini tuh L jadi legis. Harga sembako ditetapkan pemerintah atau naik perlahan-lahan. Ini salah di konjungsi nggak sih? Coba kalau di sini kan kalau kita lihat atau ini adalah konjungsi pemilihan. Apakah ada yang bisa dipilih di antara dua klausa ini? Ditetapkan pemerintah, naik perlahan-lahan, nggak ada yang bisa dipilih ya. Harusnya kayak gini. Harga sembako ditetapkan pemerintah sehingga naik perlahan-lahan mendekati harga pasar. Harusnya adalah sehingga. Karena nggak ada yang bisa dipilih, ini konjungsi pemilihan sih atau ini. Seharusnya sehingga. Dalam menyampaikan laporan, dalam di awal kalimat, perlu bukti-bukti konkret. Nggak bisa tetap karena ada dalam di awal kalimat. Subjeknya nggak ada. Putus ya? Suara kakak masih terdengar kan ya? Jelas Masih. kan? Oh, oke. Oke, makasih. Yang D, masuknya seluruh kekuatan politik dalam kekuasaan merupakan gejala negatif dalam demokrasi. Masuknya itu subjek. Tapi kakak yakin beberapa di antara kalian ada yang bilang, kok subjek kak, itu kan kata kerja kak. Kenapa kata kerja bisa jadi subjek? Bisa. Jadi kata kerja itu, subjek itu bisa diduduki oleh kata kerja, kata benda, kata sifat, semuanya bisa jadi subjek. Masuknya seluruh kekuatan politik ini dalam kekuasaan merupakan, ini predikatnya adalah merupakan. Masuknya subjek merupakan predikat, gejala negatif pelengkap. Gejala negatif dalam demokrasi ini pelengkap. Karena predikatnya merupakan tadi ya. Merupakan adalah kata kerja yang
berbentuk kopula gitu. Seluruh kekuatan politik ini adalah frasa nih, masuknya seluruh kekuatan politik, ini subjek, ini satu kesatuan, ini frasa, intinya adalah masuknya seluruh kekuatan politik, bisa jadi kekuatan politik, masuknya kekuatan politik intinya. Ini keterangan dalam kekuasaan, ini keterangan gitu. Jadi ini udah baku sih kalimatnya, udah efektif. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan soal UTBK itu tuh ada beberapa diksi kalimat efektif. Ada yang menyebutnya kalimat baku. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat baku adalah, kalau gitu berarti bukan berarti kalian diminta untuk nyari kata baku, enggak, tapi itu kalian mencari kalimat yang efektif. Kecuali kalau misalnya dalam kalimat di atas terdapat kata beragam non-formal, itu kata tidak baku. Atau kalimat di atas yang merupakan kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah gitu, itu baru kalian diminta menunjukkan kata tidak baku. Tapi ingat ada yang ragam non-formal. Kata yang beragam non-formal yang digunakan pada kalimat di atas adalah, itu juga ada tuh pertanyaan kayak gitu. Kalian perlu perhatikan lagi, nggak semua kata baku itu ragamnya formal. Jadi ada kata baku tapi ragamnya ragam non-formal. Kayak misalnya mesti. Mesti itu kan kayak kamu mesti belajar lebih giat. Mesti di situ baku, tapi ragamnya non-formal. Karena yang formal adalah harus. Kamu harus belajar lebih giat gitu. Karena kalau kita cek di KBBI, mesti itu baku nih. Mesti. Baku dia, bentuk tidak bakunya musti. Tapi ragamnya ragam non-formal. Jadi ada kata baku yang memang beragam non-formal. Kita harus lebih cermat lagi, lebih teliti lagi. Ya, yang dikarenakan. Kalau kita baca pertamanya aja udah salah nih, dikarenakan. Kenapa salah? Nggak ada kata dikarenakan, itu nggak boleh. Karena nggak bisa diubah menjadi mengarenakan. Ini tidak baku. Sebenarnya kalau misalnya kita menemukan ada kata yang tidak baku di dalam kalimat itu, otomatis kalimatnya sudah tidak efektif. Gitu. Ini nggak baku karena nggak ada mengarenakan. Kalau mau pakai konjungsi penyebaban yang diberi imbuhan, kita bisa pakai sebab. Sebab itu bisa diberi imbuhan menyebabkan, disebabkan, itu nggak masalah. Tapi kalau karena nggak bisa. Dikarenakan, mungkin kita sering dengar dikarenakan, tapi itu adalah kata yang salah kaprah kalau kita pakai itu. Karena nggak ada kata mengarenakan gitu. Jadi ini jawabannya nomor 7 adalah yang D. Tadi kata kerja ya, masuknya itu bisa jadi subjek. Contoh lain kata kerja sebagai subjek itu kayak berlari adalah hobi saya. Berlari adalah hobinya lari dari kenyataan mungkin nih. Berlari adalah hobi saya. Ini berlari subjek adalah predikat, hobi saya pelengkap. Jadi yang menduduki subjek bisa kata kerja, bisa kata benda, bisa kata sifat. Gitu. Ya, nggak masalah. Jadi apapun katanya, apapun kelompok katanya, apapun kelas katanya, dia bisa menduduki posisi subjek. Nggak harus kata benda aja ya yang ada di subjek. Yuk kita lanjut. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain nggak? Aman, insyaallah. Aman, oke, kita lanjut. Nomor 8, kalimat yang benar adalah, wah ini agak sedikit panjang ya, tapi kata-katanya. Inti kalimatnya sama semua nih sebenarnya, cuman kita harus pilih.
untuk mengeksplorasi, kita lihat yang A dulu ya, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi, yang mana di dalam bahasa Indonesia nggak ada konjungsi yang mana. Mungkin ini kayak konsep kalimat bahasa Inggris nih ya, kalau ada yang mana, atau di mana menjadi konjungsi itu tuh konsep bahasa Inggris kayaknya deh, bukan bahasa Indonesia. Yang B, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi, mengingat sebagai sumber devisa negara. Mengingat. Aneh banget. Kenapa aneh? Karena kok tahu-tahu di sini ada predikatnya. Untuk ini keterangan dari kata untuk sampai bumi ya, anak kalimat. Terus tahu-tahu di sini ada mengingat kata kerja gitu, yang biasanya dia kalau setelah anak kalimat selesai ada tanda koma di sini kan, seharusnya ada inti kalimat ya. Inti kalimat itu harusnya diawali oleh subjek gitu. Ada sih yang diawali sama predikat kalau jenis kalimatnya adalah kalimat inversi, predikat dulu baru subjek, tapi setelah ini tuh nggak ada. Setelah ini tuh konjungsi lagi sebagai, berarti nggak ada inti kalimatnya. Yang C, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi karena sebagai sumber devisa negara. Karena di sini diperlukan tenaga ahli. Diperlukan tenaga ahli, nggak ada subjeknya. Subjeknya masih belum jelas juga. Ini juga subjeknya belum jelas, sama ini juga. Terus yang D, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi sebagai sumber devisa negara. Nah, ini benar nih. Ini kan anak kalimatnya dari kata untuk yang hijau apa yang kuning? Yang kuning. Anak kalimat ya. Inti kalimatnya tuh yang biru. Diperlukan tenaga ahli yang terampil di bidang geologi dan perminyakan. Oh, ini juga sebenarnya agak-agak nggak ada subjeknya ya. Berarti ini masalahnya bukan tidak ada subjek sebenarnya, tapi konjungsi yang digunakan. Konjungsinya ini. Konjungsinya aja, bukan nggak ada subjek. Ini kalimat inversi, maaf. Ini tenaga ahli adalah, kakak nggak lihat tenaga ahli dari tadi di sini, tenaga ahli subjek, ini predikat. Gitu. Jadi inti kalimatnya tenaga ahli yang terampil di bidang geologi dan perminyakan diperlukan. Kayak gitu. Kalau yang ada yang salah nggak nih, kita lihat. Yang merupakan di sini. Salahnya. Jadi jawabannya yang D. Kita tandain ini yang warna biru adalah inti kalimat. Itu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Bingung nggak? Jadi kesalahannya di sini hanya di konjungsi ya, kata hubungnya. Jadi kata hubung yang benar yang digunakan adalah untuk pertama, terus yang kedua sebagai. Kata hubung itu digunakan untuk salah satunya sebagai alat kohesi. Alat kohesi itu alat apa? Alat untuk mempertautkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lain. Jadi kan supaya klausa-klausanya itu terikat gitu. Nggak yang tiba-tiba nyambung sendiri gitu. Nggak bisa. Harus dihubungkan dengan konjungsi. Kalau yang A nggak ada konjungsi yang mana di bahasa Indonesia. Yang B, kita butuh konjungsi sebagai aja langsung, nggak usah pakai mengingat, dan komanya nggak usah di situ. Komanya itu di setelah minyak dan gas bumi sebagai sumber devisa negara, koma gitu.
Nomor 9, kalimat yang memenuhi kalimat efektif. Penyusunan acara ini mendapat arahan dari tim protokoler. Nah, yang penyusunan ini seharusnya susunan. Bukan susunan. Penyusun. Kan ini mendapat arahan ya. Kalau mendapat arahan itu berarti dia mendapat bimbingan. Yang mendapat bimbingan itu orangnya, bukan proses penyusunannya. Jadi penyusun harusnya di sini. Gitu. Yang B, program utama perusahaan adalah peningkatan kesejahteraan, mengefektifkan jalur birokrasi. Oke, di sini ada yang tidak sejajar. Pertama, peningkatan. Kedua, mengefektifkan. Ketiga, dipusatkan. Ini tidak sejajar. Tidak sejajar. Seharusnya peningkatan, kalau di sini peningkatan, di sini pengefektifan. Di sini pemusatan. Gitu. Harusnya sejajar, harus disamain imbuhannya. Udah azan ternyata. Kita dengerin azan sebentar sambil berpikir yuk di dalam hati. C, D, atau E. Jadi kalian bisa sambil nebak-nebak nih. Oke. Yuk, jadi yang C, kita lihat penyakit yang dideritanya disebabkan karena penyakit yang dideritanya subjek. Disebabkan karena boros nih sama-sama. Fungsinya sama sebagai penyebaban. Jadi nggak kita pilih yang C, salah. Yang D, pada publikasi Global Corruption Barometer 2015 menunjukkan bahwa partai paling korup dalam kehidupan bernegara. Diawali kata pada, nggak ada subjek. Harusnya langsung aja publikasi Global Corruption Barometer 2005
menunjukkan predikat bahwa objek. Tapi ini keterangan ya dalam, agak aneh sih. Partai paling korup dalam kehidupan bernegara siapa nggak disebutin di sini. Jadi ini masih salah juga. Yang dari hasil penelitian ini, kok nggak ada yang benar? Oh, dari hasil penelitian ini akan diketahui dampak kenaikan BBM. Ini adalah kalimat inversi. Dan tadi kita bahas inversi tapi belum nemuin kalimatnya ya. Jadi ini contoh kalimat inversi, yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Yang nih, nomor 9. Jadi kalau misalnya kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang tidak inversi, dampak kenaikan BBM, jadi gitu, dampak kenaikan BBM terhadap perikanan dan kelautan akan diketahui dari hasil penelitian ini. Akan diketahui jadi jawabannya yang ini dari hasil penelitian ini itu keterangan akan diketahui predikat subjeknya ini. Ini disebut kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Gitu ya. P mendahului, aneh ya kalau ditulis itu nggak ada tempat tulisan lagi nih. P mendahului S gitu aja. Predikat mendahului subjek. Terakhir yuk nomor 10 sebelum kita selesaikan pertemuan hari ini. Kalimat yang sama strukturnya dengan kalimat di atas adalah Wali Kota Yogyakarta, subjek. Ini kenapa tidak bisa ditulis? Ini S sudah memberikan predikat berbagai kelonggaran objek kepada para pedagang kaki lima, keterangan SPOK, tapi keterangannya di sini tuh kita lihat ada kepada, kita tandain ya, keterangannya itu ada kepada, terus ada untuk, terus ada atau, ada pemilihan. Kita lihat yang sama. Yang A, Gubernur DKI menertibkan para gelandangan. Gubernur subjek menertibkan predikat para gelandangan. Ini objek, tapi di sini keterangannya tuh cuman yang di sini keterangannya keterangan objek, bukan keterangan penyerta nih kepada siapa gitu, keterangan tujuan nggak ada di sini untuk. Jadi yang A kita eliminasi. Kenapa nggak ada keterangan tujuan? Karena di contoh soalnya ada keterangan tujuan, ada untuk, ada kepada. Tuh. Kalau atau sih sebenarnya nggak masalah deh di sini. Pokoknya untuk tujuan ini. Terus Rektor UI memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Subjek memberikan predikat beasiswa objek kepada keterangan, tapi ini dari ini nggak untuk. Jadinya beda. Yang C, Presiden subjek memberi predikat arahan objek kepada para menteri untuk, kepada udah benar, untuk udah benar. Untuk tetap bekerja keras tanpa terganggu isu-isu pemakzulan. Kalau ini untuk berjualan di trotoar Jalan Malioboro atau tempat-tempat lain selama bulan puasa.
Kita tandain yang C. Yang D, para mahasiswa, subjek menjadi predikat, pendamping, objek, anak-anak di jalanan pelengkap. Nggak ada keterangan. Ini beda. Jadi yang D kita eliminasi. Ya. Yang A, yang B, yang D kita eliminasi. Kita tinggal punya yang C atau yang E. Menteri Sosial RI subjek menggelontorkan predikat dana usaha objek kepada pemuda-pemuda, ini kepada tadi sesuai lulusan SMK untuk juga sesuai berwirausaha dalam berbagai bidang sesuai dengan minatnya. Mana yang lebih mirip, C atau E? Iya, yang kenapa? Ada yang bisa kasih penjelasan? Ada yang mau coba kasih tanggapan kenapa yang yang lebih mirip? Karena setelah ada bentuk kalimat setelah untuknya gitu. Betul. Setelah untuknya tadi bentuk kalimatnya lebih mirip yang untuk berwisata dalam berbagai bidang sesuai dengan minatnya, untuk berjualan di trotoar, Jalan Malioboro atau di tempat-tempat lain selama bulan puasa. Kalau ini kan untuk tetap bekerja keras tanpa ada kata tanpa di sini. Gitu. Jadi yang nggak masalah sih sebenarnya ada kata tanpa, cuman bentuk kalimat bentuk klausa ya, bentuk klausa setelah kata untuknya itu berbeda. Oke. Kalau gitu sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kakak mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa WhatsApp ke nomor kakak. Nanti kakak akan share PowerPoint yang tadi kita bahas dan soal ini di grup. Ya, kakak mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Eka. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam.